kita sudah memahami apa urgensi dari epistemologi, atau dalam bahasa yang sangat sederhana, epistemologi bisa dipahami dengan ilmunya ilmu. Jadi ilmu itu sendiri atau pengetahuan itu sendiri ada ilmunya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman ngopi sekalian di channel Ngohwah Club, channel yang menyajikan atau memberikan solusi untuk kita ngaji, ngopi, sekaligus merajut ukhuwah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah memahami apa urgensi dari epistemologi, atau dalam bahasa yang sangat sederhana, epistemologi bisa dipahami dengan ilmunya ilmu. Jadi ilmu itu sendiri atau pengetahuan itu sendiri ada ilmunya. Ini bahasa sederhananya. Kita beranjak kepada pemahaman yang lebih dalam dari itu dengan memahami definisi epistemologi itu sendiri. Secara bahasa, epistemologi itu ini menurut keilmuan filsafat ilmu ya. Epistemologi berasal dari dua kata, dari epistem dan logos. Ini dari dua kata berasal dari bahasa Yunani. Epistem bermakna pengetahuan, dan logos itu bisa dimaknai sebagai teori. Jadi secara sederhana, epistemologi bisa dipahami dengan teori pengetahuan, atau kembali ke bahasa yang di awal saya kemukakan, yang bahasa lebih sederhana, ilmunya ilmu. Dalam tradisi keilmuan Islam, epistemologi ini bisa kita pakai dengan bahasa nazariyah al-ma'rifah. Ini jadi sama ya, dalam nazariyah itu dalam kalau dalam tradisi Islam, awal-awal ilmu itu bersifat praktek ya, praktis gitu. Kemudian pada perjalanannya dia diabstraksi jadi sebuah teori. Dari yang sifatnya daruri menjadi nazari. Dari yang sifatnya awalnya praktek, amali, menjadi ilmi, menjadi teoritik. Hal ini terjadi karena tentunya pas fase awal itu yang mengkalibrasi atau mengkurasi itu langsung dari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi secara teoritik itu tidak diperlukan, tinggal langsung praktek-praktek. Namun pada perjalanannya tentu kita akan memahami bahwa keilmuan-keilmuan Islam itu mulai berkembang menjadi dari yang sifatnya praktek atau amali menjadi ilmi, atau jadi zurori menjadi nazari. Seperti misalnya cara orang beribadah kemudian berkembang menjadi ilmu fikih, kemudian cara memahami perkataan Nabi Muhammad SAW berkembang menjadi ilmu hadis. Begitupun cara membaca Al-Quran. Awalnya tentunya tidak ada itu namanya disiplin ilmu tajwid atau tahsin. Itu berkembang kemudian. Dalam bahasa Arab pun seperti itu. Cara penulisan pun seperti itu. Dari yang asalnya praktek menjadi teoritik. Nah, konsep epistemologi ini pun pada awalnya itu tidak ditemui secara teoritik pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun setelah kurang lebih 500 tahun dari wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, tepatnya ketika dinasti Abbasiyah, dan di situ mulai tumbuh peradaban Islam dan bersentuhan dengan peradaban-peradaban lain di luar Islam,
ada peradaban Yunani, ada peradaban India, ada peradaban Cina, ada peradaban Mesir. Disitulah Islam mulai melakukan tadi ya kalibrasi dan penyaringan dari ilmu-ilmu yang datang dari luar Islam, kemudian tetapi secara konseptual tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada posisi inilah epistemologi ilmu ini mendapatkan relevansinya. Jadi kita pada pertemuan kali ini sudah bisa memahami bahwa secara sederhana bisa dipahami bahwa epistemologi atau dalam bahasa Arab nazariyah al-ma'rifah itu dengan bahasa yang sederhana teori pengetahuan atau bahasa yang lebih mudah kita pahami, ilmunya ilmu. Nah, dalam pembahasan ini nanti kita akan membahas tentang dari mana sumber ilmu itu, kemudian bagaimana ilmu itu masuk dan bisa kita pahami sehingga kita menjadi tahu, dan bagaimana cara mengkalibrasi pemahaman atau pengetahuan itu menjadi valid atau tidak. Itu akan kita bahas pada bahasan-bahasan berikutnya. Jadi tonton terus video dari Ngoh Qulub ini, dan jangan lupa teman-teman memahami secara detail pembahasan-pembahasan yang telah disampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.